pagi. Pagi, Bu. Assalamualaikum. Saya bertemu kembali lah dengan Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Baik. Baik. Alhamdulillah ya. Mengawali pelajaran hari ini, mungkin satu orang bisa pimpin doa, Kak? Bu. Iya. Silakan. Ya, baiklah, mari kita berdoa teman-teman untuk mengawali pelajaran hari ini. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Ibu sudah absen belum ya tadi? Belum, Bu Guru. Belum, Bu. Bu. Iya. Sambil Ada yang tidak hadir, Bu. siapa? Gari. Gari. Kenapa Namanya dia? Bu Guru. Melkianus juga tidak masuk, Bu Guru. Melkianus. Melkianus kemarin habis ikut karnaval tuh, Bu Guru. Dia kecapean mungkin. Oh, iya. Kalau Gary? Sama, Bu. Sama. Dia wakili desanya. Oh, iya. Iya, untuk yang lain tetap jaga kondisi ya, supaya kita bisa tetap beraktivitas baik di sekolah maupun di rumah kalian masing-masing. Oke. Sebelumnya kita sudah membahas materi tentang reaksi redox. Nah, di sini setelah kita mengetahui mengenai apa itu reaksi redox, di sini masuk ke materi selanjutnya yaitu penyetaraan reaksi redox. Ya, jadi tujuannya di sini apa sih tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Nah, di sini tujuannya ada beberapa item. Di sini menjelaskan perkembangan reaksi redox, menentukan bilox unsur, menentukan oksidator, reduktor, ya. Nah, yang poin keempat dengan kelima ini yang menjadi poin inti dari tujuan kalian. Menyetarakan reaksi redox menggunakan metode setengah reaksi dengan metode bilangan oksidasi. Masih ingat nggak kelas berapa ya kita belajar mengenai materi reaksi redox? Kalau tidak salah, kelas 10, Bu. Kelas 10? 10, iya benar ya. Jadi ini kita kurang lebih mengulang kembali ya untuk mencapai tujuan 4 dengan 5 kita harus paham reaksi redox itu apa ya. Oke. Nah, kita lihat gambar apa ini? Besi berkarat. Besi berkarat berkarat. Nah, di situ ada ini. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Kira-kira apa yang menyebabkan terjadinya besi itu bisa berkarat? Sudah lama mungkin, Bu Guru. Karena sudah lama ya lama-lama karat. Iya, gitu ya? Bisa mungkin. Iya, bisa Usianya jadi mungkin itu. sudah lama. Iya, usia dengan sudah lama itu nggak jauh beda. Apalagi kira-kira? Disimpan di luar, Bu. Simpan di luar, iya. Proses penyimpanannya ya mempengaruhi ya. Yang Mungkin pertama, pengaruh udara juga mungkin, Bu. iya, pengaruh udara karena disimpan di luar. Jadi kondisi Ya, lingkungan. Kalau di luar kan kehujanan, toh, Bu Guru. Iya, kehujanan, kena udara lembab dan sebagainya. Jadi itu semakin mempercepat proses perkaratan. Jadi kita lanjut ya. Dari gambar tadi udah kurang lebih kalian sebutkan ya secara individu. Nah, tadi hal apa yang kalian pikirkan? Tadi udah disampaikan satu persatu kurang lebih. Kemudian yang menyebabkan tersebut proses tadi itu apa? Kemudian apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut? Mari kita lihat LKPP.
LKPD. Ada LKPD-nya ya? Ibu sudah kasih masing-masing LKPD-nya udah? Sudah, Bu. Bu. Ada, Bu. Iya. Jadi kita Dari bentuk pagi kemarin. ya, kita bentuk kelompok sesuai kelompok yang minggu lalu aja ya. Jadi kelompoknya itu nggak berubah, kelompoknya itu kita tetap pakai kelompok yang kalian sudah bentuk. Ada berapa kelompok? 1, 2, 3 ya. Tiga. Oke, yang Ya, kelompok Bu. kelompok 1 ketuanya Indah ya. Kelompok 2 itu Hijrawati dan yang kelompok 3 itu Armil Haryati. Oke. Iya, Bu. Siap, Bu. Siap. Berarti kalian bisa langsung membagi menempatkan diri pada kelompok masing-masing ya. Silakan. Diatur kelompoknya. Tetap kondisikan dalam suasana yang kondusif. Sudah? Kelompoknya sudah ya? Ya, Bu. Oke. Bisa Ya, Bu. dilihat LKPD-nya sudah dilihat? Sudah, Bu Sudah, Guru. Sebentar dikerjakan. Ya, bisa di situ masih dalam LKPD ada pertanyaan ya. Pertanyaannya kurang lebih sama. Kan? Ada beberapa pertanyaan di situ ya, anak-anak ya. Kelompoknya Armil ada berapa pertanyaan di situ? 4, Bu Guru. 4, iya. Tolong kerja sama-sama ya. Iya, Bu. Bagaimana, anak-anak? Jelas pertanyaannya? Jelas, Bu. Sementara di nomor 3 ini. Jangan lupa ditulis nama kelompok ya. Nama Iya, Bu. kelompok, kelompok berapa. Harus sama-sama semuanya kerja. Bisa cari di literasi lewat internet bisa. Kalau di buku cetak nggak ada, bisa cari lewat internet. Antar kelompok harus saling memberitahu ya, Iya, Bu. biar semuanya paham. Apakah sudah? Yes. Bisa sedikit lagi, Bu. Nomor 4. Yang lain, kelompok lain? Nomor 4 ini cuma 1 ya. Bagaimana? Nomor 4 perkaratan besi saja, Bu. Iya, iya. Iya, Reaksinya. kita fokus ke perkaratan besi aja dulu, Nak. Sudah, Bu Guru. Oke, kelompoknya Hijrawati sudah. Yang lain bagaimana? Sudah, Bu Sudah, Guru. Bu. Oke, sudah Belum ya. fokus, sudah, Bu. Oke, karena sudah kelompoknya sudah? Sudah, Sudah Bu. selesai mengerjakan? Bu. Iya. Oke. Berarti kita masuk ke persentase ya. Salah satu atau perwakilan. Mungkin untuk nomor berapa? Nomor 1 kelompok 1, nomor 2 kelompok 2, atau terserah dari kalian. Ayo, bisa untuk soal nomor 1. Kelompok mana yang bersedia mempresentasikan? Saya, Bu. Oke, kelompoknya Bu. iya, bisa. Boleh. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, baiklah. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami di kelompok kami. Ya, yang pertama itu adalah gambarnya adalah proses perkaratan pada besi. Pertanyaannya tadi, apa itu reaksi redoks? Reaksi redoks adalah yaitu reaksi reduksi dan oksidasi atau reaksi penerimaan dan pelepasan elektron.
atau ada transfer elektron dan penurunan dan kenaikan bilangan oksidasi, atau intinya ada perubahan bilox. Ya, terima kasih Bu. Iya, jadi ada yang mau menambahkan? Sama jawabannya, Bu. Iya ya, jadi kelihatan jelas sekali ya bahwa di situ adalah gambar perkaratan besi. Iya, di situ ternyata kenapa bisa terjadi? Karena adanya proses reaksi redoks. Redoks. Apa itu reaksi redoks? Tadi udah dijelaskan sama kelompoknya arteria ya. Sama kan jawabannya kalian kurang lebih? Iya, Bu Guru, sama. Oke, jadi nanti kalau ada yang ini dilengkapin ya, nanti karena LKPD-nya kita konsul. Ya. Untuk yang soal nomor 2 di situ apa? Saya Bu Guru, kelompok saya. Oh iya, kelompoknya Indah. Iya, silakan. Ya, baik teman-teman, saya mau mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya berdasarkan pengamatan, berdasarkan gambarnya yaitu peristiwa perkaratan besi. Iya. Jadi senyawa yang terkandung dalam proses perkaratan yaitu rumus senyawanya itu Fe. Senyawa yang terkandung itu adalah besi. Fe atau namanya besi. Kemudian unsur yang lain yaitu ada O2, yaitu simbolnya O2, nama senyawanya adalah oksigen. Seperti itu hasil dari diskusi kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompoknya Indah ya. Ada yang menambahkan Kak? Kelompok lain bisa menambahkan atau menanggapi dari jawaban kelompoknya Indah. Sama Bu, Fe Sama itu ya. besi, dua oksigen. Sama Bu. Jadi oksigen itu berasal dari udara bebas ya. Udara Biasa, bebas. kalau di luar kan biasa kena lembab gitu ya, ada H2O-nya sebenarnya. Oke, jadi itu adalah beberapa pada proses perkaratan pada besi itu adalah senyawa-senyawanya itu yang terlibat ya, kurang lebih seperti itu ya, anak-anak ya. Oke, Ya Bu. ya, oke. Sekarang bisa lanjut ke pertanyaan nomor 3 di situ. Saya, Bu. Ya, kelompoknya Wijirawati. Nah, silakan, Nak. Ya, Bu. Terima kasih. Kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu menuliskan kedua reaksi reaksi redoks pada peristiwa perkaratan besi. Yaitu 2Fe tambah 3O2 menghasilkan 2Fe2O3, Bu. Demikian jawaban kami. Oke, jadi itu ya, benar ya. Untuk kelompok lain bagaimana? Sepakat? Saya Bu. Ya, jadi reaksi perkaratan itu adalah di sini 2Fe plus 3O2 menghasilkan terjadi Fe2O3 ya di situ. Sekarang pertanyaan yang terakhir ya di situ, pertanyaan yang nomor 4 di situ. Nah, tadi kan untuk menentukan oksidator reduktornya dari reaksi di atas. Kira-kira yang menjadi reduktor apa, oksidator apa? Kelompoknya siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, Hijrawati lagi. Oke, silakan. Kelompoknya Hijrawati. Terima kasih, Bu. Dari hasil diskusi kami, terjadinya perkaratan besi ini disimpulkan bahwa reduktornya adalah unsur besi, Fe, oksidatornya oksigen atau O2,
hasil reduksinya Fe2O3, hasil oksidasinya Fe2O3. Sekian dari jawaban kami, Bu. Jadi hasil reduksi dengan oksidasinya sama ya, satu senyawa ya. Kelompok lain? Sama, Bu. Reduktornya Fe, hasil reduksinya Fe2O3, oksidatornya O2, hasil oksidasinya Fe2O3. Baik, betul, Bu. Iya, benar ya. Oke, jadi nanti apakah itu jawaban kalian benar atau salah atau kurang tepat, nanti Ibu cek lagi. Nanti LKPD-nya dikumpul ya, semuanya ya, untuk kelompok masing-masing kelompok Ibu. dikumpul, jangan lupa namanya ditulis. Jadi yang tidak hadir ini, Bu, tidak Yang dikasih tidak nanti yang namanya, tidak hadir, yang kota kelompok. nggak usah ditulis ya, soalnya kan mereka Oh nggak iya, hadir. Bu. Ya. Oke. Nah, melanjutkan materi, jadi tujuan utama kita itu adalah penyetaraan reaksi redoks. Nah, ternyata di sini ada dua metode setengah reaksi dengan metode perubahan bilangan oksidasi atau PBO. Nah, di sini ada videonya ya. Nah, di LKPD lembar terakhir itu ada dua soal penyetaraan reaksi. Contohnya dalam suasana asam, cara setengah reaksi. Soalnya Fe12 ditambah MnO4 min menghasilkan Fe3+ plus Mn2+. Kemudian kita tulis masing-masing ionnya. Fe2+ plus 2 di situ ionnya. Kemudian kita tentukan yang MnO4 min. O2-nya min 2 karena ada 4 berarti min 8. Karena di situ ada ion min, maka Mn-nya menjadi plus 7. Nah, setelah itu kita dapatkan oksidasinya dengan reduksi. Oksidasinya Fe, reduksinya MnO4. Kemudian kita tuliskan setengah reaksi dari oksidasi Fe2+ menjadi Fe3+. Sedangkan setengah untuk reduksinya adalah MnO4 min menjadi Mn2+. Nah, langkah berikutnya kita setarakan jumlah atom masing-masing pada reaksi oksidasi dan reduksi. Karena di sini sama-sama 1, maka sudah kita anggap sama jumlah atomnya. Kemudian karena dalam suasana basah, kita setarakan, samakan jumlah atom O-nya dengan menambahkan senyawa H2O. Nah, di sisi sebelahnya kita tinggal tambahkan H+ karena dalam suasana asam. Oke, berikutnya kita tentukan elektronnya. Pada oksidasi 1 elektron, sedangkan pada reduksi di sini min 1 ditambah 8+ berarti positif 7, sedangkan di sisi sebelahnya positif 2, berarti di sini yang samping kiri kita harus tambahkan 5 elektron. Nah, masing-masing elektron kita setarakan, yang di atas dikali 5, yang di bawah dikalikan 1. Kita peroleh hasilnya menjadi 5 Fe2+ sampai menjadi Mn2+ ditambah 4 H2O. Kemudian kita cek apakah ini sudah benar atau belum dengan cara menghitung masing-masing muatan di sebelah kanan dengan di sebelah kiri, atau dengan cara
menentukan masing-masing jumlah atom pada ruas sebelah kanan dan sebelah kiri. Setelah kita cek, Oke, ternyata jadi itu hasilnya benar. bisa ya dilihat ya videonya tadi ya. Iya Bu, Jadi bisa. itu metode setengah reaksi. Dan yang kedua adalah metode perubahan bilangan oksidasi. Ya, nanti di videonya ada di link. Nanti kalian bisa lihat di pakai HP ya. Kalau bisa perwakilan satu kelompok satu HP saja ya, biar kalian fokus pada satu HP, nggak buka-buka yang lain ya. Nah, Ya ini Bu. ada contoh. Ini silahkan kalian kerjakan di LKPD masing-masing, dikerjakan secara berkelompok ya. Jadi Ya Bu. saling mengatakan ini ya. Kalau yang satu bisa, tolong kalian diskusi sama-sama agar semuanya bisa. Ya, silakan dikerjakan. Nanti kalau bingung, lihat lagi videonya ya, atau literasi langkah-langkah cara kerjanya seperti apa. Ya Bu. Ya, bisa dikerjakan sekarang. Selesai. Gimana? Selesai Bu. Kelompok Selesai? kami selesai Bu. Oke. Ya sudah Bu. Ya. Bisa Bu. ya? Sudah Bu. Bisa Bu. Bisa ya kalau dilihat ulang-ulang videonya, bisa Iya paham. Bu. Bisa Ya, Bu. Bisa Bu Guru, bisa. Oke. Bisa berarti perwakil ini ya, dikumpul ya LKPD-nya ya. Iya Ya, Bu. Ya Bu Guru. Ya. Mungkin dari kelompok ada ya, kelompok mana yang bersedia menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya Bu. Oke, bisa. Kelompoknya Aramil. Ya. Jadi reaksi reduksi itu ada dua, reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Kemudian dalam menyetarakan persamaan reaksi redoks, kita menggunakan dua metode. Metode pertama, metode perubahan Diels. Yang kedua, menggunakan metode setengah reaksi. Ya, terima kasih Bu. Oke, ya, gitu ya. Yang lain, ada tambahan? Bu. Oke, jadi intinya reaksi redoks itu adalah reaksi reduksi oksidasi. Di sini kita melibatkan penurunan dan kenaikan bilangan oksidasi. Yes. Nah, di sini ada penyetaraannya, dua penyetaraan, tapi kita harus lihat di situ dalam suasana asam atau suasana basa, ya, karena masing-masing suasana itu langkahnya akan tindakannya akan berbeda ya. Seperti itu ya kurang lebih ya anak-anakku ya. Oke, baik. Ada pertanyaan kan sebelum kita akhiri pertemuan hari ini? Jadi seperti itu ya anak-anak ya untuk pelajaran hari ini. Mungkin untuk akhiri ada pertanyaan nggak? Tidak ada Bu. Sudah pahami. Oke, karena syukur kalau gitu, karena waktunya sudah habis. Mungkin satu orang bisa pimpin doa sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini. Saya Bu Guru. Iya, silakan. Mari teman-teman dan Ibu Guru semua, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Akhir kata, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Selamat siang. Jangan lupa belajar di rumah ya. Bu. Ya. Iya Bu.